Tangkap Jokowi, adili Jokowi sekarang juga. Semua bencana yang ada di Indonesia saat ini itu semua karena ulah Jokowi, karena keserakan Jokowi, merusak segala sesuatu yang ada. Tai kucing, tai kucing. Itulah yang biasanya dikatakan oleh para pembenci Pak Jokowi. Ya, kucing di rumah mati juga salah Pak Jokowi. Semua salah Pak Jokowi ya. Lu kelaparan karena males, karena nggak mau kerja, salah Pak Jokowi. Padahal berdasarkan data yang ada ya nih, aku tidak mau menyebutkan mana presiden terburuk ya, karena semua presiden pasti ada baik dan buruknya. Tapi kalian bisa melihat data ini bahwa Pak Jokowi yang paling sedikit melakukan penebangan ya, penebangan hutan dan lain-lainnya. Aku nggak mau menjelek-jelekan, tapi kalian bisa melihat data ini sendiri. Oke, semangat terus Pak Jokowi. Kita semua ada bersama Pak Jokowi. We love you Pak. Jokowi, adili Jokowi, karena kerusakan dan bencana alam yang ada di Indonesia itu disebabkan oleh kerakusan Jokowi. Tai kucing. Ya itu tadi yang dikatakan sama barisan sakit hati. Hewan peliharaan di rumah mati yang disalahkan Pak Jokowi. Kita besok nggak bisa makan karena kita malas kerja, yang disalahkan juga Pak Jokowi. Padahal menurut data obral hutan dari rezim ke rezim, Pak Jokowi yang paling sedikit. Kalian lihat sendiri, cuman 1.481.335,45 hektar. Yang lain kalian lihat nih, ada yang 6 juta lebih, 3 juta lebih, 2 juta lebih, 2 juta lebih, 21 juta lebih. Kalian nilai sendiri. Saya nggak mau ngomong ini presiden yang terbaik dan ini presiden yang terburuk, karena semua presiden ini ada plus minusnya. Jadi apapun kesalahannya, kalau di mata barisan sakit hati itu salah Pak Jokowi. Pokoknya Pak Jokowi harus salah. Ya barisan sakit hati kan kalau mikir pakai kuping. Gimana pendapat kalian teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Jangan cuma Pak Jokowi yang disalahkan. Coba lihat di zaman siapa yang paling banyak memberikan konsesi lahan, perambahan hutan. Cek. Nah, ya. Sekarang kan yang berkuasa Pak Prabowo. Tinggal Pak Prabowo bagaimana? Ini hutan-hutan mau ditebangin lagi atau dilakukan reboisasi, pengembalian fungsi. Nah itu kan kemarin sawit-sawit Pak, banyak yang ditangkap yang ilegal-ilegal tuh. Ada baiknya dikembalikan ke hutan lindung sih kalau menurut saya gitu loh. Kan udah ada buktinya nih kita nih sekarang nih. Ya. Ya, sudah ada bukti sekarang. Tinggal pilihan. Kemudian Anies nggak tahu malu, cuma bisa bacot aja. Semua juga ditemenin kalau kepentingannya ketemu kan. Sampah itu. Ya, jadi sekarang bukan waktunya untuk bertikai. Ini pilihan, ya, masih tetap ada atau tenggelam. Hidup Jokowi. Ini datanya coba ya, nih. Jadi saudara-saudara, ya, deforestasi itu bukan hanya terjadi di zaman Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Ya. Itu sudah dekade demi dekade, ya. Jadi jangan disalahkan Jokowi saja. Itu nggak fair kalau begitu, ya. Oh, zaman SBY lebih banyak kayaknya. Zamannya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, di mana itu menterinya adalah Zulkifli Hasan yang bawa goni putih itu, beras. Lama SBY 10 tahun, mulai 2004 sampai 2014, penggundulan hutan itu 21,9 juta hektar. Per tahun sekitar 2,19 alias 2,2 juta hektar lahan atau hutan digundul per tahun. Top scorernya adalah SBY dalam hal deforestasi. Nah sementara 10 tahun pemerintahan Jokowi 2014 sampai 2024 hanya 1,48 juta hektar. Dibagi 10 yaitu 148.000 hektar per tahun. Kalau Soeharto 6,19 juta dibagi 32 tahun berapa ini? 200.000, sekitar 200.000 hektar per tahun. Masih di bawah Joko Widodo.
laju deforestasinya gitu loh. Jadi kelihatanlah dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka untuk mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Saya Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Masyarakat Dansa Indonesia AMDI Provinsi Jambi pada hari ini ingin menyampaikan kepada Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, untuk berbesar hati untuk menjadi negarawan sejati, yaitu dengan memperlihatkan ijazahnya kepada publik yang nanti diperlihatkan di muka umum atau mungkin di saat persidangan. Saya mohon dengan sangat, jangan mengingkarin lagi. Tentu Bapak sudah melihat begitu banyak permasalahan di Republik ini, banjir dan lain sebagainya. Ini tentunya tidak lepas dari ulah seorang pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Untuk itu mohon kiranya Bapak untuk berbesar hati dan menjadi negarawan sejati, sehingga permasalahan ijazah yang ditudingkan kepada Bapak Jokowi terselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungannya ya teman-teman, ijazah dengan bencana? Seolah-olah bencana ini terjadi karena Pak Jokowi yang tadi dikatakan zolim ya teman-teman. Buat saya nih sebenarnya tidak ada hubungannya, karena secara data sudah kita dengar sendiri, Pak Jokowi ini yang paling kecil mengenai penebangan hutan, malah Pak SBY yang paling besar secara totalan angkanya selama 2 periode ya teman-teman. Pak Jokowi kecil. Nah, jadi bisa dibuktikan dengan data ya teman-teman. Dan teman-teman juga harus ingat ya, di era Pak Jokowi itu kita nyaris tidak mendengar ada asap kebakaran hutan yang sampai ke Malaysia. Kita nggak pernah dengar lagi ada yang namanya hutan terbakar lalu asapnya sampai ke Malaysia gitu kan teman-teman. Kita tidak pernah dengar lagi. Artinya benar-benar pengawasan dari Pak Jokowi itu baik ya teman-teman. Dan kemarin juga ada komplainan netizen ya, karena pemerintah dianggap lambat ya, memang lambat menangani bencana. Nah, dianggap dianaktirikan lah daerah Sumatera sampai mau merdeka. Nah, bukankah itu yang selama ini dilakukan Pak Jokowi? Memberi perhatian lebih kepada daerah di luar Jawa, tapi malah tetap disalahkan. Sekarang ketika pemerintah pusat kurang perhatian kepada daerah, baru terasa kan bedanya. Ya, selama ini Pak Jokowi memberi perhatian lebih kepada timur, ke daerah timur ya, daerah Sumatera dibangunin jembatan, dibangunin infrastruktur ya, masih dikomplain, dihujat. Nah, sekarang ketika ada isu kurangnya perhatian pemerintah pusat pada daerah, sampai ada isu mau merdeka segala segitu teman-teman, baru kan terasa bedanya bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini tuh baik ya, memberi perhatian lebih pada daerah di luar Jawa. Jadi itulah ya teman-teman, ketika tidak ada baru terasa ya kehadirannya itu sangat bermanfaat ya, sangat dirindukan ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.